Mas Yoga? Aisyah, ayo naik. Aku emang sengaja jemput kamu. Wah, pas nih lagunya romantis. Aku nggak suka musik romantis. Terus kamu suka musik apa dong? Aku nggak suka dengerin musik. Karena menurut aku, itu semua hanya penuh dengan mimpi. Cinta abadi kek. Dan omong kosong yang nggak pernah ada di dunia nyata. Jadi orang itu harus realistis. Harus bisa move on. Ya, move on kayak kamu ya. Andai aku bisa, Mas. Ya, kamu juga pasti bisa kok. Kalau kamu mau bahagia, ya kamu harus move on. Oh iya, tadi kamu bilang kamu mau cerita. Kamu cerita apa? Nanti dong ceritanya. Masa sekarang ceritanya? Udah, pokoknya kamu tenang aja. Aku akan balikin kamu dengan selamat kok, oke? Aisyah, kok nggak ke restoran yang aku bilang? Kenapa jadi balik sini? Kamu tahu nggak? Ini adalah warung favorit ayah aku. Dulu, kalau dia gajian, dia selalu ajak aku dan keluarga ke sini. Nah, ini pertanda baik. Aisyah mau berbagi kenangan sama aku. Semoga aja setelah ini dia nggak akan bersikap keras lagi sama aku. Pak Yoga, Bu Aisyah. Sama malam, Pak. Dot, kenapa Dot? Wah, Bapak sama Bu Aisyah cocok banget ya. Saya seneng loh lihat Bapak sama Bu Aisyah kembali lagi. Kalau bisa sih, rujuk lagi ya, Pak. Ya, kami semua di kantor mendukung Bapak loh sepenuhnya. Dot, mau bicara sama lu. Aisyah, ada urusan kantor sedikit. Aku tinggal bentar ya. Dot, ini kamu beli mainan buat anak-anak kamu ya. Terus kamu ingat, kamu nggak ngeliat saya lagi sama Aisyah di sini. Oh, iya, Pak. Aisyah, aku nggak heran sih almarhum bapak kamu dulu suka kesini. Tempatnya enak, nyaman, terus sederhana. Aisyah, Apa Anca? Selamat malam, Pak. Selamat malam. Kamu, Bapak ngapain kesini? oh kebetulan saya mau ke minimarket, jadinya saya lewat sini. Ini sudah Yoga. Oh, halo Yuga. Yaudah, kalian terusin aja. Saya mau ke sana dulu ya. Misi. saudara. Makanya kalau aku bilang ke restoran yang mana ya kamu ke sana. Kita ke sana, jangan pilih-pilih sendiri. Sekarang ya situ dulu ya pada kesini semua.
Iya. Coba Aisyah kamu lihat. Kamu mau pesen yang mana? Aisyah, gini deh. Biar aku aja yang pesenin buat kita ya. Aku pesenin makanan yang paling enak di restoran ini. Mbak, chicken chopnya 2 ya? Oke? Atau kamu mau steak aja? Terserah kamu aja deh, Mas. Oh ya udah. Chicken chop aja deh, 2 ya. Iya. Tunggu sebentar ya, Pak. Oke. Makasih. Thank you. Sini chicken chopnya enak. Ini minumnya. Iya. Ya, Aisyah. Coba makanan. Ya. Ini sausnya. Oke. Thank you. Nah, yuk Aisyah kita makan. Kamu harus coba, ini namanya chicken chop. Ya. Nggak apa. Kamu coba, ini kamu harus potong-potong dulu kecil-kecil baru kamu bisa makan. Ayo Aisyah, coba. Nih, mau cicipin yang ini. Enak loh. Nggak usah. Aku makan yang ini aja. Ya nggak apa-apa, coba aja dikit. Enak loh, kamu nyesel loh kalau nggak coba. Gimana? Enak kan? Nah, garpunya di tangan kiri. Pisaunya tangan kanan. Ya. Jadi kamu tancepin dulu, baru kamu potong. Jangan kegedean, potongin kecil-kecil aja. Dari ujung. Ya. Ya. Susah ya? Dipikir-pikir lucu ya, Mas. Makanan kayak gini dan di restoran mahal kayak gini harus potong sendiri. Enakan juga di warteg. Udah dipotongin kecil-kecil dan bisa langsung dimakan. Ya beda lah. Kalau di sini makanannya makanan khas Eropa. Dan mereka emang jarang pakai sendok garpu. Mereka bikinnya ya makanannya ya kayak begini. Karena mereka jarang makan nasi, nggak kayak kita. Aku kan bukan orang Eropa. Enakan juga kayak gini. Oh iya. Tadi kamu mau ngomong apa?
Katanya kamu mau cerita sama aku. Iya. Loh, kenapa Sasha bisa datang ke sini? Aduh, sekarang dia udah jadi tunangan gue. Bisa-bisa dia maki-maki Aisyah di sini. Padahal ini kan bukan salahnya Aisyah. Mas, ada apa? Aisyah, kita ke tempat lain yuk. Emangnya di sini kenapa? Ya nggak apa-apa juga sih. Aisyah gini, kita kayaknya harus pindah deh. Ini Sasha datang dan aku nggak mau lah ada ribut sama dia. Pasti akan ada keributan nih. Yuk. Ayo Aisyah. Enggak, Mas. Aku nggak akan pergi. Kenapa aku harus takut? Kita di sini nggak ngapa-ngapain kan? Aduh Aisyah. Ya aku tahu kita emang nggak ngapa-ngapain. Cuman ya aku tahu sifatnya mereka pasti kita mau salah kek, mau bener kek, mereka itu salah dianggap di mata mereka. Enggak, Mas. Aku nggak mau jadi bagian ketakutan kamu. Aku mau tetap di sini aja. Kalau Mas mau pergi terserah. Tapi yang jelas aku mau tetap di sini. Aduh gimana nih? Gue tau banget gimana Sasha kalau marah. Dia pasti akan mencaci maki Aisyah. Aduh, gue gak mau Aisyah sedih. Yoga! Surprise! Ini maksudnya apa ya, Ga? Lo ngapain dinner berduaan sama Aisyah? Ya tadi gue lagi mau makan di sini, terus kebetulan ketemu Aisyah, jadi ya gue ajak makan bareng. Nggak mungkin kebetulan. Lo pasti bohong kan sama gue? Kenapa nggak mungkin? Gue nggak mau kehilangan Yoga. Gue nggak boleh kalah dari cewek kampung ini. Ya udah, sekarang kebetulan lu juga ada di sini. Yuk kita gabung. Oke, gue harus tahan emosi. Tapi lihat aja pembalasan gue. Aisyah, kamu di sini dong. Enggak usah. Ayo. Aku nggak mau ganggu kalian berdua. Enggak, kamu nggak ganggu. Ayo sini. Bagus. Lo emang harus tahu diri. Pulang di sana. Ayo Aisyah, kamu duduk di sini. Enggak usah. Aku udah harus pulang soalnya udah malam. Aisyah tunggu. Kita belum makan dessert. Ya kan? Gak usah, Mas. Aku nggak mau ganggu kalian berdua. So bijaksana banget lo ya Aisyah. Oh, jadi ini resep lo biar selalu dicintai sama Yoga. Pura-pura jadi wanita baik dan pengalah. Lihat aja, gue punya permainan buat lo. Aisyah, gak sopan loh kalau nolak tawaran yang baik. Ayo duduk. Lagian, kita gak ngerasa diganggu kok kalau lo ikutan sama kita di sini.
ya kan? Kenapa aku ngerasa sedih banget ya lihat kedekatan Mas Yoga dengan Syasha. Padahal aku tahu mereka kan udah tunangan. Sedangkan aku bukan lagi siapa-siapanya Mas Yoga. Ayo duduk Aisyah. Ayo Yoga. Duduk. Aisyah, lo lihat kan, Yoga sekarang udah move on. Dia udah tunangan sama gue. Gimana? Cerita dong lo sama Irfan. Udah bikin rencana untuk nikah lagi? Kalau menurut gue sih lo harus hati-hati. Nanti kalau dibatalin sebelum akad nikah lagi, bisa berabe. Nanti nggak ada lagi laki-laki yang mau gantiin nikahin lo karena kasihan lagi. Syah. Bisa diem gak lo? Pesan makan ya? Makan apa? Kalian berdua kan udah makan. Nanti kalau aku pesan makan, aku makan sendiri. Nggak mau ah. Lagian aku nggak lapar kok. Pesan dessert di. Mbak, minta menu. Makasih. Oh iya Aisyah, lo rencananya mau selingkuh sama siapa lagi setelah nikah sama Irfan? Aku nggak boleh meladeni Syasha. Kalau sampai Mas Yoga ribut dengan Syasha, aku bisa disalahin lagi. Dianggap merusak hubungan mereka. Syah, lu jangan mulai lagi deh. Oke, sorry. Aku nggak akan ngungkit-ngungkit masalah pribadi lagi. By the way, Yoga, aku tuh udah pernah bilang belum sih sama kamu kenapa aku cinta banget sama kamu? Soalnya kamu tuh baik banget. Dan aku yakin kebaikan kamu itu pasti turun dari ibu kamu, dari Tante Indah. Ya, buah itu kan jatuh nggak jauh dari pohonnya. Pasti orang yang suka selingkuh nurun juga deh dari ibunya. Maksud kamu? Maksud aku? Emangnya aku salah ngomong? Aku kan gak ngucapin nama orangnya. Kalau emang ngerasa, ya mungkin aja kenyataannya itu benar. Dia datang dari keluarga yang ibunya suka selingkuh. Aduh ribet banget kali ya. Jadi kan dia gak tahu siapa bapaknya sebenarnya. Hati seseorang dinilai dari perbuatan dan ucapannya. Jika ucapannya dipenuhi dengan hal negatif, maka juga hatinya. Lo berani ya ngehina gue? Maaf Syasha, aku tidak menyebut nama kan. Lalu kenapa kamu marah? Gak. Kan gue udah bilang, jangan mulai. Yoga, kamu kok ngebelain dia sih? Aku ini kan tunangan kamu. Dia kan pernah selingkuhin kamu, Yoga. Maaf ya. Sebaiknya aku pergi aja. Aku gak mau jadi sumber keributan kalian berdua. Aisyah. Gak. Orang-orang pada ngeliatin. Mau bikin drama di sini. Udahlah, biarin dia pergi.
Yoga! Yoga! Aisyah. Sini aku bantu. Mas, udah. Aku bisa sendiri. Alah, paling juga lo cuma pura-pura sakit kan? Trik basi, tau nggak? Aisyah. Aisyah sini aku bantu. Yoga, kamu tuh lupa apa siapa yang kamu pegang-pegang? Kamu megang-megang dia di depan tunangan kamu sendiri. Ya udah kalau gitu kamu yang mau bantuin dia. Gila, masa gue harus nuntun perempuan yang paling gue benci di dunia ini? Ah, sial. Tapi kalau gue gak mau, ntar malah Yoga lagi yang nuntun dia. Ih, males banget. Oke. Ayo Aisyah. Berat banget sih badan lo. Sini. Berat banget badan. Ayo duduk-duduk. Aisyah, kamu dengan kondisi seperti ini bisa pulang sendiri? Kenapa kamu harus peduli sih, Ga? Dia itu bukan istri kamu lagi. Bukan istri aku, tapi ini butuh pertolongan. Ya aku akan bantuin siapapun yang butuh pertolongan. Siapapun? Iya. Termasuk orang yang gak tahu terima kasih kayak dia. Iya. Mas, cukup mas. Sebaiknya kamu pergi aja, tinggalkan aku sendiri. Aku baik-baik aja. Kamu di sini malah bikin aku tambah dihina sama Sasha. Gak, kamu denger dia kan? Dia bisa pulang sendiri kok. Dah Aisyah, pulang di sana, jangan kelayapan. Syah, tunggu. Lu lihat kan tadi kakinya Aisyah tuh kesakitan? Hah? Dia butuh pertolongan. Di mana sih hati nurani lu? Kok aku yang keterlaluan sih? Di mana nurani kamu saat kamu ngeliat tunangan kamu sendiri dihina sama orang lain? Bukannya kamu belain, malah kamu biarin aja. Lu mau gue belain lu? Gue dari tadi tuh udah bilang sama lu jangan mulai. Ini semua lu yang mulai. Lu bertubi-tubi ngehina dia terus. Sekarang lu kebakaran sendiri. Lu mau gue ngebela lu? Kalau gue ngebela lu, itu sama aja gue ikut lu ngehina Aisyah. Tapi kalau kamu belain dia, itu sama aja kayak kamu ngehina aku juga, Gah. Udahlah, percuma kayaknya gue ngomong sama lu. Yang pasti ya, kelakuan lu ke Aisyah itu gak pantas. Lu gak punya perasaan. Gah, kamu bilang aku gak punya perasaan. Tadi aku bantuin dia jalan kok. Itu artinya aku punya perasaan kan? Gak, kamu jangan diem aja dong. Seharusnya itu kamu ngertiin perasaan aku. Aku kan tunangan kamu. Kalau aku ngelihat kamu ngebelain perempuan lain ya pasti aku cemburu lah. Tolong dong Gak, kamu ngertiin perasaan aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Irfan, muka lu kusut banget sih. Kenapa? Ya, itulah Mas. Sepertinya hidup saya nih ditakdirkan untuk sendiri ya. Ada aja cobaannya. Coba aja kalau saya udah beristri sekarang. Di rumah pasti ada yang ngurusin, ada yang nyiapin makan. Ya nggak mungkin lah saya pesan makan di sini sekarang. Oh iya Mas, kebetulan nih ada di sini. Saya mau nanya, boleh nggak saya menikah sama janda? Khadijah, istri Rasulullah aja waktu nikah juga janda. Justru menikahi seorang janda itu banyak utamaannya. Menurut hadis Bukhari, orang yang bisa mencukupi kebutuhan janda atau orang miskin, itu pahalanya seperti mujahid fisabilillah, yaitu orang yang sering puasa di siang hari dan orang yang sholat tahajud di malam hari. Apalagi kalau menikahinya. Bener juga ya. Apa mungkin di jalan dari Allah? Aisyah memang pernah lepas dari gua dan nikah sama Yoga. Tapi sekarang Aisyah udah dicerain sama Yoga.
Bisa jadi ini kesempatan kedua buat gua. Halo, assalamualaikum. Halo, Van. Aisyah? Van, kamu bisa jemput aku nggak di restoran Vanya? Soalnya kakek aku nggak bisa jalan. Aku keseleo. Masya Allah. Ya bisa dong. Maaf ya, aku ngerepotin kamu. Enggak, kok sama sekali nggak ngerepotin. Ya udah, aku jemput kamu sekarang ya. Kamu tunggu di situ, ya. Mas, tahu nggak Mas, yang telepon siapa Mas? Cewek yang tadi kita omongin Mas. Ya udah, lu sekarang aja ke sana. Tapi lu mesti ingat, hati-hati ya. Oke? Iya dong, pasti. Saya pamit dulu ya Mas ya. Oh ya. Hati-hati ya. Jang, nih bayarnya nih. Sekalian kopinya juga dibayar ya. Kalian pegang. Makasih lu. Makasih banyak juga ya semuanya. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, udah malam begini kok Kak Aisyah belum pulang juga ya? Iya ya, kok Kak Aisyah belum pulang juga? Udah, kamu telepon kakak kamu Gi. Tapi Bu, Kasya kan lagi meeting. Kasian, nanti malah keganggu Bu. Tahu gini, mendingan ibu ikut. Kan ibu sekarang nggak tenang. Pokoknya lain kali kalau Kak Aisyah pergi malam-malam, ibu harus ikut. Biar ibu tenang. Aisyah, Irfan, maaf ya aku ngerepotin kamu. udahlah Aisyah. Kamu nggak ngerepotin aku kok. Aku justru senang kamu minta tolong sama aku. Aku panggil taksi buat kamu ya. Kayak kamu sakit banget kayaknya. Pasti susah duduk di atas motor. Gak usah, Van. Aku pasti bisa kok naik motor kamu. Tante, ini Sasha, Tante. Sasa. Kenapa aku nangis? Ada apa? Ada apa? Kasih tahu Tante. Ada apa sih? Tasya kecewa banget sama Yoga, Tante. Tadi Yoga ketemuan sama Aisyah. Terus mereka mesra-mesraan, Tante. Sasha marah, tapi Yoga malah ngebelain Aisyah. Dan mereka malah sayang-sayangan di depan banyak orang. Sasha kan jadi malu banget, Tante. Sasa. Stop nangisnya. Kamu ini jadi perempuan bodoh banget sih. Dari dulu sampai sekarang nggak pernah berubah. Kalau ada apa-apa selalu minta bantuan Yosi atau minta bantuan Tante. Gimana sih kamu nih? Kamu udah besar, Sasa. Udah bukan perempuan kecil lagi. Kenapa sih? Ngadepin laki-laki aja nggak bisa. Apalagi anak Tante. Anak Tante tuh gampang banget. Apa yang sudah terjadi sama kamu barusan itu sama aja kesalahan kamu. Akhirnya Yoga kembali lagi sama perempuan kampung itu. Salah saya. Udah. Gak usah banyak bicara kamu nih. Ingat ya, gak usah minta bantuan lagi sama Tante. Kamu harus bisa mengambil keputusan sendiri karena kamu sudah besar. Udah, Tante mau istirahat. Pulang kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aisyah,
Kaki kamu kenapa? Gak apa-apa deh gue dimarahin sama Bulan. Gue udah pasrah. Ini semua gara-gara kesalahan gue di masa lalu. Tapi yang terpenting sekarang, gue harus berusaha minta maaf dari mereka. Nggak apa-apa kok, Bu. Tadi di kantor Aisyah lagi meeting kepleset. Tapi untung ada Irfan. Jadi diantarin pulang sama Irfan. Rina, Rani. Rina, Rani. Kamu tolongin kakak kamu bawa masuk ke dalam, Gi. Ya Allah, aku harus gimana sama dia? Irfan ini pernah melakukan kesalahan fatal sama Aisyah. Juga sama keluargaku. Tapi Aisyah lebih baik sama dia daripada terus dihina oleh keluarga Bu Indah. Lagi pula, Aisyah bilang cuma berteman sama Irfan. Nggak lebih. Nggak apa-apa. Yuk. Makasih ya. Hati-hati Aisyah. Nah Irfan, makasih ya. Untung ada Nah Irfan. Maaf ya kalau jadi ngerepotin. Gak apa-apa kok Bu. Sama sekali gak ngerepotin. Udah malam Bu. Saya pamit dulu ya Bu ya. Semoga Aisyah cepat sembuh. Sekali lagi saya mau ucapin makasih ya. Ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ternyata ini benar-benar malam istimewa. Bahkan ibunya Aisyah juga udah mulai ramah sama gue. Ini sepertinya kesempatan kedua buat gue. Terima kasih Allah. Bener deh si Sasa. Datang-datang malam-malam cuma mau ngasih tahu kalau dia kalah saing sama si Aisyah perempuan kampung itu. Ngapain lagi terus-terusan minta pendapat bagaimana menghadapi Yoga? Bener-bener. Ganggu banget. Aisyah juga. Udik kampungan, membuat dosa. Udah cerai sama Yoga, masih juga ganggu Yoga. Ada untungnya juga Sasa ngasih tahu. Berarti Yoga masih suka ketemuan sama Aisyah. Aku harus telepon Bulan. Aku harus kasih tahu dia. Aduh. Udah Aisyah, kamu tenang aja. Sekarang ini emang terasa sakit. Tapi habis ini pasti kamu enakan. Sebaiknya aku terus terang aja deh soal meeting sama ibu. Aku nggak boleh bohong sama ibu. Soal meeting tadi di kantor, aku... Udahlah Aisyah, kamu nggak usah ngomong kerjaan dulu. Yang penting sekarang kaki kamu ini nggak sakit lagi. Kan besok kamu juga mesti kerja. Kamu juga lihat kondisi kaki kamu udah sembuh apa belum. Ini Bu, makan malam buat Kak Aisyah yang Ibu minta. Oh iya, ya udah. Kasih ya. Aisyah, Ibu suapin ya. Kan kamu lagi sakit. Nggak usah Bu, Aisyah udah makan. Jadi kamu udah makan? Jadi waktu meeting itu disiapin makan? Wah, hebat banget ya perusahaan kamu. Ibu nggak ngebayangin. Ya udah nih, kakak kamu udah makan. Terus itu, mendingan sekarang kamu bantuin ibu yuk, rebahin kakak kamu biar istirahat. Maaf saya. Ngapain sih perempuan jahat itu pakai nelfon ibu? Bu Indah? Iya, matiin aja. Ibu males ngomong sama dia. Gak diangkat, masih nelfon terus. Udah Bu, matiin aja teleponnya. Biarin deh ibu angkat aja. Kalau nggak dia akan nelfon terus. Halo, bisa nggak? Ibu nggak usah nelfon saya lagi. Wulan, kalau nggak penting-penting banget ngapain saya telepon? Spesial telepon kamu buat apa? Itu sesuatu yang hina dalam hidup saya. Ini karena penting aja, makanya saya telepon kamu. Saya mau ngasih tahu ya sama kamu ya. Tolong ya bilang sama anak kamu yang sok alim itu gak usah ngejar-ngejar anak saya lagi ya. Kasih tahu dong, ajarin dong. Kamu kan ibu yang sangat baik. Ibu Indah, nggak mungkin ya anak saya masih ngejar anak ibu. Hubungan anak saya dengan anak ibu itu sudah berakhir ya. Oh ya, masa sih? Coba tanya sama anaknya.
tadi abis dari mana? Pasti abis ketemu dengan anak saya. Tanya dong. Bu, buat apa saya nanya sama anak saya? Saya percaya kok sama anak saya. Dia selalu cerita kemanapun dia pergi. Dia selalu jujur sama saya. Udah deh, ibu nggak perlu ya nuduh-nuduh anak saya. Daripada ibu nuduh-nuduh Aisyah terus, mendingan ibu pikirin tuh dosa-dosa ibu yang selalu nuduh anak saya. Kurang ajar. Miskin aja sombong, main matiin aja dia nggak tahu lagi berurusan sama siapa. Tunggu aja. Masa Bu Indah bilang katanya kamu tuh habis ketemu sama Yoga? Ya nggak mungkin lah, ibu tahu kamu itu kan habis meeting. Terus Irfan lagi yang nganterin kamu pulang, ya kan? Maafin aku, Bu. Aku tahu ibu pasti kecewa kalau tahu aku udah benar-benar ketemu sama Mas Yoga. Sekarang kamu istirahat ya. Ibu juga mau istirahat. Kepala ibu pusing abis ngomong sama Ibu Indah yang jahat itu. Ya udah, Ibu ya. Ini kamu bawa. Tidur ya Aisyah ya. Gimana dengan kaki kamu? Udah enak kan? Udah dong, Bu. Kan ibu tau nggak, jamu tradisional buatan ibu itu bener-bener manjur tau nggak, Bu? Kaki Aisyah bangun-bangun tadi udah bisa jalan. Syukurlah, ibu malah nggak bisa tidur. Semalaman ibu kepikiran omongan Ibu Indah yang jahat itu. Ya Allah, kok ada ya? Gak habis-habisnya terus-terusan nuduh kamu. Apa dia nggak puas kali? Anaknya udah bikin kita malu dengan nalak kamu di hadapan semua orang. Terus masih nuduh aja kamu mau ketemu sama Yoga. Ya Allah, ibu sangat percaya sama aku. Aku nggak bisa bayangin gimana kalau ibu tahu aku sebenarnya masih ketemu sama Mas Yoga. Aisyah, ibu tuh percaya banget sama kamu. Sampai ibu tuh ngizinin kamu pergi malam-malam karena ibu yakin kamu itu nggak mungkin ngecewain ibu. Dan ibu tahu banget siapa kamu. Kita ini memang orang miskin. Kita nggak punya apa-apa. Cuma harga diri yang kita punya. Makanya ibu berharap kamu jangan mengambil resiko apapun yang membuat harga diri kita itu jadi taruhan. Ya. Udah, Aisyah tenang aja. Aku gak akan bilang apa-apa kok sama ibu. Lagian, aku yakin kalau misalnya Kak Yoga itu yang terbaik buat kakak. Tapi kenapa ya Kak Yoga kok talak kakak? Dari bisik sama kakak kamu, ayo. Enggak kok, Bu. Ibu pengen tahu aja deh urusan kakak sama adiknya. Masa iya adiknya nggak boleh curhat sama kakak? Aisyah, ibu kan mau pergi ke suatu tempat. Kamu bisa kan nganterin ibu sebelum kamu ke kantor? Oh, bisa dong. Emang ibu mau kemana sih? Ntar aja ya ibu cerita di jalan ya. Baru aja ibu nasihatin aku tadi. Ibu pasti kecewa banget kalau dengar apa yang tadi Rani bilang. Sebaiknya kamu pergi aja, tinggalkan aku sendiri. Aku baik-baik aja. Kamu di sini malah bikin aku tambah dihina sama Sasya. Gak, kamu denger dia kan? Dia bisa pulang sendiri kok. Dah Aisyah, pulang di sana, jangan kelayapan. Harusnya tadi gue nggak ninggalin Aisyah dalam kondisi seperti itu. Apa gue telepon aja ya buat minta maaf?
kok putus? Gue harus bisa lembut di depan Yoga dan gak ngungkit-ngungkit soal Aisyah lagi. Hai Yoga, selamat pagi. Ga, maafin aku ya soal semalam. Aku semalaman sampai gak bisa tidur loh, kepikiran. Kamu tuh emang bener, kita gak seharusnya ngungkit-ngungkit soal masa lalu lagi. Seharusnya sekarang kita fokus untuk mikirin masa depan. Ya, masa lalu kita lupain aja lah. Gue belum siap ngelupain masa lalu gue. Ga, kok kamu ngelamun sih? Kamu masih belum bisa maafin aku ya? Apa gue salah udah tunangan sama Sasha? Gue sama sekali gak pikir panjang waktu itu. Yoga, kamu tuh kelihatan suntuk banget loh. Gimana kalau kita pergi jalan-jalan? Kita senang-senang. Lagian kan kita udah tunangan sekarang. Ya, kita harus banyak ngabisin waktu bareng dong, supaya lebih deket. Ya kan? Sepertinya gue emang harus bicarain hubungan gue sama Sasha. Ya, yuk kita jalan-jalan. Ada tempat yang bagus, saya mau bawa kamu ke sana. Oke, yuk. Semoga di sana gue bisa kasih pengertian ke Sasha. Gak, ayo. Tadi ibu bilang ibu mau cerita sama Aisyah. Gimana sih? Iya, kamu tahu kan akhir-akhir ini udah nggak ada lagi yang mau jahit sama ibu, sepi gitu. Dan ibu juga nggak mungkin nyuruh orang-orang datang ke rumah. Tapi ibu senang sekarang ada perusahaan besar yang manggil ibu buat jahit bajunya. Kamu doain ibu ya. Insya Allah Bu, Aisyah tuh selalu doain ibu. Semoga sukses ya. Amin. Tahu nggak kenapa ibu harus ngajak kamu? Karena ibu nggak percaya diri. Kalau ada kamu kayaknya gimana gitu. Tapi kamu nggak usah khawatir. Ini pasti nggak akan lama dan kamu nggak mungkin telat ke kantornya. Ya ampun Bu, nggak apa-apa kok. Aisyah kan udah izin. Jadi kalau datang terlambat, nggak apa-apa. Kasih ya. Yuk. Bu, bentar. Ya ampun. Baju ibu kotor. Gimana sih ibu, kan mesti ketemu orang. Aisyah bersihin ya. Ya ampun, kok bisa kayak gini sih? Sebentar lagi ya, dikit lagi bersih kok. Nah, sekarang udah bersih. Makasih ya sayangnya. Ya ginilah nasib kita orang miskin. Lihat aja, kita tuh dianggap sampah. Mereka lewat begitu aja. Nggak peduli sama kita jalan di pinggir jalan gini. Bu, nggak semuanya kayak gitu kok. Mungkin aja mobil tadi itu buru-buru. Jadi nggak ngeliat ada kita di sini. Ya kalau dia ngeliat paling dia ketawain kita, Aisyah. Nggak boleh kayak gitu ah. Yaudah sekarang kita main jalan yuk, nanti terlambat.